Selamat datang di Tipsnya Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kotak surat kita. Saya masih ditemani oleh Smart Mom, Bunda Rini. Nah Bunda, pertanyaan kali ini datang dari siapa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mama Christine. Setiap orang tua pasti akan khawatir ketika menyaksikan buah hati mengalami muntah-muntah. Apalagi bayi sering muntah setelah minum susu atau makan. Pada kondisi yang seperti ini, maka setidaknya kita bisa menduga apa saja yang menjadi penyebab bayi sering muntah. Karena dengan mengetahui penyebabnya, maka akan mempermudah dalam hal penanganan serta pencegahan di kemudian hari. Nah, tapi yang pertama ini, kita harus ketahui dulu apakah benar bayi kita muntah. Nah, Bunda Rini mengamati bedanya tidak antara muntah dengan gumoh. Ya, betul sekali Bunda. Perlu diketahui bahwa muntah berbeda dengan gumoh. Gumoh sering terjadi pada bayi yang masih kecil dan sering terjadi setelah menyusu dengan cairan yang hanya keluar sedikit atau mungkin menetes. Sedangkan muntah pada bayi ditandai dengan keluarnya cairan dari mulut yang banyak dan terkadang menyembur. Seringkali membuat bayi menjadi menangis atau rewel dan mungkin disertai dengan gejala yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut penyebab dari muntah ini. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab bayi muntah, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Masalah makan atau menyusu ketika bayi berusia beberapa bulan pertama, muntah kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, perlekatan ke payudara ibu kurang tepat sehingga banyak udara masuk ke lambung bayi. Yang kedua, overfeeding atau terlalu banyak diberi susu. Jumlah susu yang dikonsumsi anak biasanya 10 cc per kilogram berat badan per kali minum atau minum sampai kenyang pada bayi yang disusui dengan ASI. Yang ketiga adalah gangguan anatomis saluran pencernaan. Nah, penyebab muntah pada bayi yang tergolong jarang yaitu yang pertama, alergi terhadap protein dalam ASI atau susu formula. Dan selanjutnya pada bayi yang lebih besar, muntah bisa disebabkan oleh beberapa hal. Menangis berlebihan. Mungkin Anda sering menyaksikan ketika bayi atau anak-anak sedang menangis terlalu kuat atau lama, maka ia akan cenderung terbatuk-batuk lalu disusul dengan muntah. Tapi jangan khawatir Bunda, karena hal ini jarang sekali menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari. Nah, penyebab yang berikutnya adalah infeksi virus atau bakteri setelah bayi berumur beberapa bulan berikutnya. Infeksi virus pada saluran cerna dan penyakit usus lainnya merupakan penyebab muntah yang paling mungkin. Jika virus atau bakteri menginfeksi lapisan lambung atau usus bayi, maka gejala lain selain bayi sering muntah yaitu diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, dan juga demam. Muntah ini biasanya akan berhenti setelah 12 sampai 24 jam. Nah, infeksi lain, misalnya hidung mampet karena pilek atau infeksi saluran pernafasan juga bisa menyebabkan muntah-muntah, terutama ketika bayi terbatuk-batuk. Dan selain itu, infeksi saluran kemih dan bahkan infeksi telinga kadang juga menyebabkan mual dan juga muntah. Nah, ini memang bahaya Bunda, karena muntah pada bayi bisa merupakan gejala penyakit serius, misalnya pneumonia, meningitis, dan radang usus buntu. Betul sekali Bunda, hal itu bisa terjadi. Nah, hal ini adalah menjadi salah satu tanda dari GERD atau penyakit gastroesophageal reflux. Reflux ini terjadi ketika otot antara esofagus bayi dan lambungnya tidak bekerja dengan baik, sehingga makanan dan asam lambung akan kembali naik dari lambung ke tenggorokan. Ini akan terasa begitu menyakitkan untuk bayi, perutnya terasa panas, dada dan tenggorokannya terasa seperti terbakar. Dan walaupun bayi belum bisa mengatakannya, sangat penting untuk memeriksakan ke dokter jika curiga bayi mengalami GERD. Dokter akan memberikan resep obat untuk membantu membuat bayi menjadi lebih nyaman. Hal yang lain adalah stenosis pylorus atau penyempitan pada saluran antara usus. Stenosis pylorus ini merupakan penyebab bayi muntah yang termasuk kelainan bawaan. Jika hal ini terjadi, maka gejala muntah akan dialami dalam beberapa minggu pertama setelah bayi dilahirkan, dan jarang gejala pertama ini muncul ketika bayi sudah berusia di atas 6 bulan.
Pada bayi dengan stenosis pilurus, otot yang mengontrol saluran tempat lewatnya makanan tadi menjadi mengencang sehingga makanan tidak bisa melewatinya, dan akibatnya lambung akan mengeluarkan isinya dan naik dan keluar menjadi muntah. Kondisi ini biasanya ditandai dengan muntah proyektil atau muntah menyemprot dan memerlukan perhatian medis yang segera. Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan dehidrasi dan masalah kesehatan lainnya, Bunda. Ya, mabuk di perjalanan ya Bunda ya. Tentu bisa, mabuk perjalanan ini dialami oleh bayi dan bisa mengakibatkan muntah. Misalnya ketika bayi diajak bepergian jauh dengan mengendarai mobil, bus, atau kapal laut. Adanya ketidakseimbangan antara apa yang dilihat bayi dengan apa yang dia rasakan dengan pergerakan tubuhnya, dan ini diatur oleh sensor keseimbangan yang ada pada telinga bagian dalam dan beberapa saraf di otak. Nah, betul sekali Bunda. Keracunan ini adalah penyebab muntah yang sulit dideteksi, dan hal ini dapat terjadi ketika bayi menelan sesuatu yang beracun atau mengiritasi saluran pencernaannya, seperti obat-obatan, tanaman, atau bahan kimia lain. Dan bisa juga melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Dan selain muntah, biasanya pada keracunan ini bayi juga akan mengalami diare, Bunda. Mengatasinya ada beberapa macam, Bunda. Cara-cara berikut bisa membantu mengatasi sekaligus mencegah muntah pada bayi. Pada bayi yang muntah setelah disusui, maka berilah ia jumlah yang lebih sedikit namun sering, kemudian picu agar bayi bersendawa dengan cukup. Caranya, tegakkan badan bayi atau anak setelah menyusui dalam beberapa menit sampai ia bersendawa. Apabila terdapat banyak dahak dan lendir karena bayi sedang pilek, coba gunakan semprotan khusus untuk membersihkan hidungnya dengan cairan garam fisiologis atau salin. Awalnya mungkin hal ini akan membuat bayi tidak nyaman, tapi hal ini tidak menyakitkan dan dapat membantu meredakan hidung tersumbat dan tentunya mencegah bayi tidak muntah. Untuk muntah yang dicurigai karena adanya kelainan anatomi saluran cerna dan keracunan, segera konsultasikan ke dokter. Nah, apakah pertanyaan dari Mama Kecil di Jakarta sudah terjawab semua, Bunda? Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tips Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Salam sehat!